Tapi itu tamu saya yang ngerasain. Oh, tamunya. Bukan tamu orang Indo ya, bukan orang bule. Jawa ya. Bule Ketika waktu itu. manca ya? Manca. Itu belum lama, itu pertengahan bulan Agustus itu yang di Candi Lumbung. Jadi ketika dianya itu kan grup ada 10 orang gitu kan. Salah satu tuh masuk di Candi Lumbung, candi kecilnya itu loh. Kayak Candi Perwaranya itu kan masuk. Terus keluar gitu. Kayak Jini itu bilangnya. Hing gitu. Itu teleportasi bilang gitu kan. Serius ya aku bilang gitu. Dia merasa kayak teleportasi gitu loh. Apakah di situ ada gerbang dimensinya juga, Om? Halo Sobat Javanika semuanya, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, kita kali ini piknik lagi ya. Piknik lagi. Kita kerjanya di Candi. Dan kali ini kan, kalau kemarin kita udah di Candi Prambanan sama Keraton Ratu Boko. Iya. Nah ini kita masih di area Prambanan, tapi beda nih, kita di area Candi Sewu. Gitu. Nah hari ini kita akan membicarakan tentang keberadaan Candi Sewu, Candi Lumbung dan juga Candi Buddha sendiri yang sebenarnya kalau teman-teman pada umumnya mungkin kurang mengenal ya Om. Taunya cuman Prambanan, ini semua adalah Prambanan seperti itu. Nah kita akan membahas tentang sisi sejarah dan juga sisi mistisnya dan juga spiritualnya tentunya. Dan nggak usah berlama-lama, kita perkenalkan teman kita kali ini ya Om ya. Ada Mbak Idu. Selamat datang Mbak Idu. Terima kasih Mbak Novel dan Om Hao. Terima kasih Mbak Idu. Kita sudah diperkenankan untuk kesini buat ngobrol. Nah ngomong-ngomong Mbak Idu nih, Mbak Idu sendiri di area Prambanan ini nge-guide ya? Iya, sebagai tour guide. Iya, udah berapa lama Mbak? Start di 2017 sampai sekarang. 8 tahun. Berarti udah banyak turis yang di ini ya bawa ya. Mungkin sama seperti candinya, jumlahnya 1000. Oke, banyak banget. Tapi kebanyakan Indo apa luar? Kebetulan saya kebanyakan asing sih Mbak. Asing. Iya. Oke deh. Nah ini Mbak Idu, kalau ngomongin tentang Candi Sewu, Candi Lumbung dan Candi Buddha. Kalau dari segi awam kan mungkin mereka kurang tahu ya ini untuk keberadaan tiga candi ini. Tapi kalau dari sisi tour guide sendiri, seberapa ibaratnya seberapa signifikan sih sebenarnya keberadaan ketiga candi itu di Prambanan sendiri terkait nilai budaya dan sejarahnya juga? Jadi kalau untuk Candi Lumbung, Candi Sewu, sama Candi Buddha itu kan satu kesatuan sebenarnya. Itu candi, ini merupakan Candi Buddha dan kebetulan tuh satu komplek dengan Candi Prambanan yang merupakan Candi Hindu, gitu kan. Jadi sangat istimewa sekali. Itu kan menunjukkan bahwasanya pada zaman dahulu, pada zamannya nenek moyang kita itu ternyata sudah punya toleransi yang sangat tinggi antara umat beragama. Seperti itu. Nah kalau tentang ininya sendiri, pembedanya ya dari tiga candi tadi Lumbung, Sewu, sama Buddha itu dengan candi-candi Buddha terutama ya di Jawa Tengah itu apa? Terletak pada kala Makaranya. Mungkin kalau untuk kalanya sama ya. Kalau Makaranya itu terutama yang di Candi Lumbung itu berbeda Mbak. Bedanya? Karena kan biasanya kalau Makara itu kan terdiri dari 3 binatang mitologi ya biasanya ya, kayak misalnya itu dia buaya atau ular dengan ada gajah atau ada burung di tengahnya atau bahkan manusia. Tapi kalau di Lumbung itu spesial. Dia itu ada ornamen bunga-bunga itu kan beda lagi artinya, tidak sebagai binatang mitologi tapi sebagai bentuk sebuah keindahan dan kesuburan seperti itu. Oke. Berarti ini ya ternyata kalau di candi sendiri untuk ornamen-ornamen yang kita anggap itu menjaganya itu ternyata tidak cuma sebagai penjaga tapi juga perlambang lainnya. Nah kalau menurut Om sendiri nih, kalau secara sejarah dan spiritualnya juga ya, untuk para pendahulunya dulu, mereka kok bisa sih ada kepikiran sampai membedakannya ke gitu? Iya sebenarnya kan konsepnya banyak ya dalam menentukan
ornamen antefixnya ya, atau apa ini, misal dipilih apa satwa atau dipilih flora yang dipakai gitu. Nah, kita lihat daerahnya dulu. Misalkan di sini karena tanahnya itu kan vulkanik dari letusan Merapi, berarti lebih mengarah ke kesuburan. Kesuburan di sini adalah tanah gitu. Dan memang kalau kita lihat corak candi-candi yang ada di Jawa Tengah terutama, itu memang ada semacam modifikasi gitu. Dari asalnya asli dari India kan semuanya datang. Ketika kitab yang menjadi rujukan yaitu Manasara Silva Sastra itu oleh para silpin, jadi kita sebut silpin itu adalah seniman atau insinyurnya lah dalam pembangunan itu merubah beberapa hal itu, jadi tidak mengikuti. Nah, kalau yang disampaikan Mbak Edo tadi bahwa Makara di sini di Candi Lumbung itu di mulutnya adalah bunga atau sesuluran bunga teratai, berarti mengarah kepada kesuburan gitu. Kesuburan di sini bisa pertama adalah kesuburan yang berkaitan dengan tanah atau pertanian, yang kedua suburan secara fertilitas gitu. Karena banyak ketika datang untuk berdoa atau apa itu kan banyak sekali ini. Nah, kita sebut sendiri adalah Makara itu biasanya ada di apa ini kalau kita sebut tangga pintu masuk, dia dari bawah dan ke atas, dan memang berkepala gajah, kemudian berbadan bisa disampaikan Mbak Indu tadi, bisa itu ikan, ular, buaya gitu ya, dan ada burungnya di mulut itu. Biasanya ada makhluk kecil di situ. Ekornya ini bervariasi. Nah, ketika teratai sebenarnya kita lihat bahwa makna dari Padma atau teratai itu sendiri adalah satu bunga yang dia adalah lambang kesuburan, kehidupan, dan juga lambang reinkarnasi atau kehidupan yang berulang gitu. Dan Padma atau teratai sendiri juga simbol bahwa dia tumbuh di tanah berlumpur, tetapi dia memiliki satu keindahan. Jadi sesuatu hal yang bersih, yang cantik itu bisa hidup bahkan di tempat yang kotor, gitu. Tapi lebih mengarah sebenarnya teratai adalah kehidupan yang berkesinambungan atau reinkarnasi atau kehidupan yang berulang, gitu. Selain kesuburan tadi, sehingga disematkan di situ, gitu. Karena setiap candi pasti punya silpin ya, atau seniman atau seorang insinyur yang berbeda-beda, sehingga di situ pasti memiliki corak yang berbeda-beda juga, tidak bisa disamakan gitu. Termasuk abad pembangunannya, kalau di sini secara periodenisasi waktu atau batasan temporalnya kan di tahun 782 hingga 792 atau di abad ke-8 gitu. Bedakan itu. Berarti ini ya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi juga untuk corak-coraknya, entah dari ya abadnya, dan periodenya kapan, atau juga memang ujub atau tujuan juga yang membuat candi. Gitu. Oke. Nah, kalau terkait tentang kesuburan yang fertilitas tadi ya, Mbak Widi dan Om, nah aku menganggapnya mungkin karena juga ini candi kan tempat beribadah juga nih. Ada nggak sih dari pengunjung yang atau mungkin dari komunitas agama setempat ya, yang terkhusus gitu, mungkin ada doa atau sembahyang ke lumbung untuk mungkin tujuannya untuk itu, untuk fertilitas, entah hanya perempuan saja atau mungkin tentang untuk apa ya, untuk orang yang akan berkeluarga gitu, ada nggak sih? Untuk selama ini sih belum ada sih Mbak di situ. Cuma sebagian cuma melintas aja melihat. Terus ada beberapa yang setelah berkunjung ke candi ini, saya gitu kan, kadang mereka setelah berdoa, mereka juga akan datang ke Candi Lumbung dan Dubrah juga untuk berdoa. Kami cuma sekedar untuk berdoa, bukan dengan tujuan khusus untuk kesuburan gitu kan. Kayak yang misalnya yang Candi Pelausan itu kan ada beberapa pasangan yang lama tidak punya anak setelah menikah, terus mendatangin Candi Pelausan dengan tujuan khusus. Itu kalau di Candi Pelausan ada, tapi kalau di sini sampai detik ini saya belum pernah menemukannya. Oke. Berarti tapi kalau untuk secara ornamen tadi ya Mbak, yang paling berbeda itu adalah di Candi Lumbung. Candi Lumbung. Dan itu juga ada dua relief yang sangat khusus, yaitu reliefnya Hariti sama Kuera atau Kubera. Kadang kita nyebutnya Black Jambala juga. Itu dipercaya bahwa dia itu adalah Tuhannya untuk dewa dan dewinya lah, untuk kesuburan. Iya, sepasang. Dan itu juga ditemukan di Candi Pelausan, tapi beda banget Mbak. Kalau di sini kan dia wujudnya itu yang tinggi gitu kan, reliefnya nggak yang kecil duduk atau gimana, nggak, tapi tinggi, benar-benar kelihatan. Gitu. Bisa diidentifikasi bahwasanya itu adalah Hariti sama Kuera. Yang cewek cowok yang mana?
Yang cowok itu begitu kita masuk bisa lihat langsung. Itu yang Hariti. Yang Kuera. Kuera. Kuera itu yang cowok. Terus yang Hariti itu ada di dindingnya yang di candi utama. Itu ada. Pas kita masuk gitu. Kan kita masuk dari sebelah barat, nggak dari timur kan. Gitu. Kita begitu masuk bisa lihat, oh ini Kuera. Gitu. Oh ini Hariti gitu. Oke, kelihatan langsung ya. Nah, Om Hao, kalau untuk terkait perlambang kesuburan ini tadi, kan tetap ketika ada ibaratnya monumennya atau bentuknya itu kan kemungkinan akan ada yang mengisi, apalagi di tempat sakral seperti ini. Kalau yang di area sini, mungkin bisa dikulik sedikit dari Om Hao, apakah bentuknya lebih ke energi saja atau ada sosok di baliknya? Ya tentunya dua-duanya itu ada ya. Kalau kita lihat secara energi, tentu juga secara sosok gitu. Nah, kita lihat dulu bahwa pemasangan atau pembangunan candi itu tentunya mengikuti konsep mandala, di mana kita ketahui bahwa mandala itu mengacu pada pusat gitu, kosmis ya, pusat semesta gitu. Di mana fungsi dari mandala ini kan sebenarnya lingkaran, tapi jika diterjemahkan dari bahasa Sanskerta adalah manda dan la, yang berarti adalah pusat atau lingkaran untuk menangkap esensi para dewa, para dewata ataupun esensi semesta. Nah, berarti memang tujuannya untuk itu, Mbak, menangkap itu, gitu. Nah, penjelasan tentang mandala apa nanti bisa disimak ketika kita di gerbang antar dimensi, gitu ya. Nah, Kuvera sendiri adalah perlambang dewa kekayaan atau penjaga harta, sementara Hariti sendiri adalah dewi yang menjaga anak-anak gitu. Dimana sebenarnya ada kisah menarik tentang Hariti gitu. Ya. Dan ini akan kita kisahkan nanti di Telusur Malam. Betul sekali. Jadi harus ikut pokoknya. Satu poin ini. Iya, jangan lupa ikut. Tuh, terus gimana Om? Yang bisa di-spill dikit dari si Kuara dan Hariti, selain itu tadi ada lagi nggak? Sebenarnya banyak ya. Kalau Hariti itu sebenarnya juga bisa kita temukan itu di Candi Mendut juga. Ada. Dan unik sih sebenarnya kisahnya. Jadi sedikit ya bahwa Hariti itu adalah seorang yaksini di sini. Itu seorang raksasa betina atau raksasa perempuan. Gitu, yang titik-titik saja diteruskan. Itu nanti lengkapnya ada di Telusur Malam. Ini mengisahkan tentang makhluk astral sebenarnya. Hari itu sebenarnya sosok astral dia. Nah, kalau ditanya entitas apa mengisi pasti ada karena esensi yang ditangkap itu masuk ke situ. Ya, nanti juga akan kita kisahkan di Telusur Malam juga. Mantap sekali. Tapi berarti memang si Hariti dan Kuara ini tadi memang untuk kesuburan ya, satunya kesuburan dompet, satunya kesuburan ya keluarga, keturunan ya. Iya. Jadi sebenarnya simbol maskulin dan feminim. Itu dimana sebenarnya kita bisa lihat bahwa Kuvera ini mencari nafkah, Hariti ini memelihara anak. Itu kata simbol rumah tangga. Ya, potret rumah tangga pada umumnya ya. Iya, dan sebenarnya juga bisa kita lihat acuan yin dan yang secara feng shui juga. Kalau kita lihat karena proses pembagian secara simetris, kanan dan kiri ada dua lawan gitu ya, antara maskulin dan feminim, itu juga menyeimbangkan satu bangunan. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang ornamen-ornamennya di beberapa candi nih. Nah, kalau terkait untuk rekonstruksi pembangunan sendiri, Mbak, kan ini di Candi Sewu sendiri juga sedang direkonstruksi ya. Ini kalau dari ketiga candi tadi, apakah metodenya sama? Sama, Mbak. Jadi prosesnya sama, ya seperti pada umumnya yang kemarin kita sempat Om Hao juga mungkin terus kan harus 60%, 65% adalah batu asli dan 35% adalah batu yang baru seperti itu. Masih sama dan dengan sistem yang itu tadi interlock system. Kalau dahulu, kalau sekarang masih tetap dibantu dengan beberapa semen. Seperti itu. Karena ya untuk menyempurnakan juga. Iya, betul sekali. Dan bisa dilihat di belakangan mereka masih dalam proses juga beberapa untuk rekonstruksi. Seperti itu. Oke, nah Om Hao, kalau secara metodenya ini ya, dari zaman lampau sampai di perkembangan dan sampai yang sekarang ini ada bedanya nggak kira-kira? Sampai hari ini ya, tentunya semuanya berbeda metodologi yang dipergunakan dalam konstruksi. Kemudian pilihan teknologinya, rancang bangunnya seperti apa, rekayasa teknis itu juga harus kita cermati gitu. Saya juga memantau ya atau mencermati beberapa hal
yang bisa diceritakan tentang candi itu selama ini kan tentang sejarah pembangunan, sejarah siapa yang membangun, dari bangsa apa, misalkan itu tahun apa, tetapi saya mencermati juga ini kajian pustaka ya, dalam penelitian itu belum terlalu banyak membahas tentang metodologi pembangunannya seperti apa. Misalkan rekayasa teknis yang dipilih, rancangan, desain arsitekturnya seperti apa itu belum banyak, termasuk studi tentang kondisi tanah, bebatuan, dan geologi. Itu karena dalam kitab ini ya, Manasara Silva Sastra, itu pemilihan pembangunan untuk bangunan suci itu tidak, kalau bisa tidak jauh dari air. Di sini ada sungai, sungai atau danau, kali opak itu. Kemudian pemilihan tanahnya itu jauh lebih penting daripada pendirian bangunannya. Kenapa tuh? Karena ada 3 aspek. Gitu. Apakah aspeknya itu? Gimana Mbak itu? Kita bahas tadi ditelusur malah. Tapi ada yang spesial loh sebenarnya untuk yang rekonstruksi ulang itu, yang jadi dibangun ulang itu ada satu candi yang spesial. Itu perlu di spill nggak itu? Boleh dikit. Itu yang di candi itu loh, Bubrah itu loh. Itu spesial kan Om. Bahwasanya dia itu dibangunnya itu bukannya yang 65% itu batu asli enggak. Tapi dibalik akhirnya. Oke. Jadi yang 35% itu yang asli. Dan yang 65% itu yang baru. Karena saking sudah hilangnya yang asli atau gimana? Enggak, sebenarnya itu dia udah menemukan banyak yang asli. Tapi ketika mau dibangun ulang, itu akan ada beberapa pertimbangan, ya cuma 1-2 aja. Boleh disebutin enggak? Spill dikit aja. Karena merujuk bahwasanya kan yang bawah itu dia menemukannya ada sekitar 20% itu udah bagus fondasinya. Terus banyak beberapa itu yang runtuh. Jadi kita ada 2 penyebutan ya Om Hao dan Mbak Novel, bahwasanya batu yang ditemukan masih di dalam lingkup candi tersebut itu in situ. Kalau di luar lingkungan candi itu disebut ex situ, seperti itu. Dan itu dengan kajian khusus itu dari beberapa arkeolog, nggak cuma arkeolog aja. Jadi untuk membangun ulang sebuah candi, kita memerlukan beberapa komponen seperti itu. Jadi harus sesuai desainnya, enggak gitu, blueprintnya dari arkeolognya, dari nggak cuma di foto 1-2 foto juga tidak, seperti itu. Mungkin untuk lebih lengkapnya besok kita akan bahas lagi di telusur malamnya lagi. Seperti itu. Pembicaraan kita hari ini perlu misteri ya teman-teman. Nah ini tadi udah Mbak Idu sudah nyerempet ke Candi Bubrah ya. Ini ngomong-ngomong Candi Bubrah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya nih. Kenapa bisa sampai Bubrah? Itu apakah hanya perkara kondisi alam, ataukah memang ada unsur-unsur lain yang dari tangan-tangan manusia nih? Atau karena kesalahpahaman jadi rusak? Waduh. Karena sedikit jalan memang biar nggak tegang aja. Karena kan banyak batu-batu yang mencari jodoh kan gitu. Kalau nggak jodoh pusing ya. Iya, Bubrah karena ini salah paham. Karena nggak banyak komunikasi ya. Itu gimana tuh Pak? Ternyata batunya berfilosofi ya. Jadi hampir semua candi itu dia itu mengalami rusak parah di tahun 1006. Itu karena ada gempa bumi yang sangat dahsyat di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mungkin bisa jadi nggak cuma di sekitar sini ya. Itu ada terjadi gempa besar dan tidak cuma sekali tok. Ternyata itu di sekitar abad 16 juga begitu lagi. Jadi karena berhubung lokasinya, letak beberapa candi itu di daerah rawan gempa, lempeng itu tadi. Jadi membuat candi itu hancur. Tapi untungnya nenek moyang kita itu sangat pintar sekali ya. Jadi nggak yang benar-benar sampai hancur gitu. Ada beberapa yang bisa masih diselamatkan seperti itu. Karena konon katanya ketika mereka membuat candi, contohnya itu kayak Candi Prambanan itu, yang Candi Siwa itu, mereka membuat fondasinya itu harus menggali tanahnya sampai 17 meter. Seperti itu intinya. Biar lebih kuat. Biar lebih kuat lagi, start ketika ada gempa mengguncang itu masih tetap berdiri kokoh gitu kan. Seperti itu. Tapi berarti yang terparah adalah si Candi Bubrah ini kan? Candi Bubrah parah Mbak. Karena waktu kecil kan saya kebetulan saya warga lokal. Jadi setiap bangun pagi gitu udah lihat Candi Sewu gitu ya. Dari kecil main di sini gitu kan. Benar-benar yang posisinya tuh Bubrah gitu kan. Dia bangun ulangnya itu butuh waktu sekitar 4 tahun. 4 tahun. Dan adik saya ikut salah satu yang
membangun. Wah, keren. Kerja di situ. Ini putra-putra daerah yang berkontribusi ya Om. Dia benar-benar lihat gitu. Aku ya, jangan lagi Biar genting. santai beneran ini obrolannya. Tiba-tiba. Nah, ini kita balik lagi ke Candi Sewu ya. Iya. Mbak Edu. Ini kan di depan udah kelihatan tuh ada sepasang GPL alias Gupola atau Dwarapala ya kalau nama Dwarapala. sejarahnya. Nah, itu untuk di Candi Kompleks Candi Prambanan ini kan adanya cuma di Candi Sewu. Nah, sebenarnya kenapa sih cuma ada di Candi Sewu, dan kalau Dwarapala sendiri kehadirannya dalam sebuah candi itu maknanya apa? Iya, kebetulan ini kan kalau di Candi Sewu kan ada 4 pintu masuk ya. Dan setiap pintu masuk itu akan berdiri 2 buah patung Dwarapala, bisa dilihat di belakang. Nah, itu merupakan simbol untuk melindungi, jadi dia protect gitu loh. Kayak doorkeeper gitu kan, jadi kan pelindung gitu. Untuk menangkal bahaya gitu kan, seperti itu. Dan ini terbuat dari satu batu besar gitu kan, tanpa diskat, jadi dipahat monolit gitu. Oh, dipahat. Dan itu cuma ada di setiap candi Buddha, bukan di candi Hindu. Seperti itu. Makanya di Prambanan tidak ada. Tidak ada. Jadi bisa ditemukan kalau di lingkup sini itu di Candi Sewu dan Candi Pelaosan. Jadi di setiap pintu masuk. Karena sebagai penjaga itu. Konsepnya seperti itu. Tapi kalau sebenarnya bentuknya dia tuh dikisahkannya apa Mbak? Buto atau manusia setengah apa? Kalau berdasarkan ini warga lokal, dia menganggapnya itu Buto, jadi raksasa besar gitu, bukan yang manusia, raksasa besar gitu. Dulu waktu saya kecil tuh keluarga saya kan banyak yang kerja di sini sebagai steller atau yuker gitu kan. Jadi sering bilang, jangan pada nakal, nanti ada Mbah Gung. Ini dipanggilnya Mbah Gung kalau warga sekitar. Seperti itu. Dia kan dihukum Banggung ya. Iya, gitu. Oke, nah Om, nah kalau si Gupola ini tadi, kalau berdasar penuturan Mbak Idu kan apa namanya, monolit tuh. Iya. Tapi konon juga katanya nih dulu pas memahatnya itu tuh nggak pakai sketsa, tapi si beliaunya ini didatangkan langsung sebagai model si entitas ini. Itu apakah betul, dan apakah si kalau itu beneran ya? Apakah si entitas ini pada akhirnya cuma nih udah setuju jadi model aja, atau malah oh ada rumah nih masuk gini? Iya, kita ngelihat ini ya, Dwarapala ya, arca Dwarapala ini atau Gupolo. Ini kan ada sepasang kanan kiri. Itu kalau yang kanan baliknya dari sini ya berarti ya. Yang kanan itu sebenarnya dua-duanya ini unsur positif ya, tetapi ada muatan positif dan negatif gitu. Dimana yang kanan ini adalah Cingkolo Bolo namanya. Itu berarti punya nama lagi Mas ya. Dwarapala itu nama umumnya. Jadi ini Cingkolo Bolo, yang itu adalah Bolo Buto. Gitu. Ingat disepil kan, ingat jadinya. Dikit gitu ya. Dimana kalau kita lihat yang unik lagi di Candi Sewu ini, berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, salah satunya dari N.G. Krum tahun 1923 itu ya, referensi yang saya baca, bahwa memang terlihat yang di sini itu walaupun semua elemen ornamennya itu ular, kalau kita lihat kan ular itu tuh kelatnya, gelang, kemudian ada kalung tuh ular semua ya, tapi mukanya itu sumringah, sumeh, nggak serem loh. Coba kalau dilihat agak senyum dia. Iya sih, tapi giginya keluar kan. Ada taringnya memang, tapi berbeda dengan beberapa arca-arca ini ya, Dwarapala di tempat lain itu. Dan pahatannya halus juga, dan itu memang benar kalau kita lihat secara monolit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pabriknya itu nggak jauh dari sini. Jadi memang ada satu tempat yang dulu sering menerima pesanan-pesanan untuk pembuatan arca. Gitu. Jadi lokasinya kalau ini dekat, kalau nggak salah ya ini ya, dekat dengan daerah yang ada situs Gupolo itu Mbak. Daerah sini mana? Candi Ijo. Breksi. Nah, di daerah situ. Candi Ijo. Candi Ijo situ, karena pernah ditemukan juga di situ bahwa Arca ada Gupala. beberapa arca-arca Gupala yang besar banget, ada juga arca Gupala yang itu produk gagal, nggak lolos QC. Nah, kalau ini yang sudah lolos QC, karena kan pesanan-pesanan kerajaan pasti atau pesanan untuk ini kan yang terbaik ya, dan pesanannya banyak, jadi diperlukan yang benar-benar baik. Dan
ada kepercayaan bahwa ketika memahat batu candi ataupun arca itu ketika gagal, tidak sesuai dengan yang diinginkan atau tidak lolos QC, itu nggak boleh dibuang sembarangan. Oke. Ada yang itu dimasukkan dalam candi untuk fondasi atau apa, maksudnya tetap ada di situ, atau waktu pembangunannya atau pembuatannya itu ada tempat untuk menampung yang gagal-gagal itu, gitu. Nah, memang pemilihan ini kan batu balok yang besar itu, kemudian memang dalam pembangunan dalam pembuatannya itu dihadirkan model sosok yang memang benar-benar asli yang ya seperti ini gitu. Berarti dia juga jengking gitu. Iya, seperti, jadi kalau kita mungkin sekarang tuh kayak melukis ya, fotografi itu ya gitu. Nah, ini dimasukkan ke situ, kemudian mernake atau ngepaske sendiri. Itu badannya itu benar-benar dipaske. Jadi memang ketika membuat sesuatu karya pada waktu itu tentunya tidak melihat secara dari desain segi secara fisik, tapi juga secara metafisik. Gitu. Jadi memang dihadirkan dalam artian dihadirkan fisik menjadi seorang model dan spiritnya dimasukkan ke dalam batu itu. Sekalian gitu ya. Iya. Jadi memang di sini itu memang terdengar suara-suara ini ya Mbak, gamelan. Emang ada. Iya, nah ketika ada gamelan itu kalau terdengar entitas ini keluar, yang itu terkadang memberikan satu gambaran secara ilusi optik. Itu posisi nggak gini tapi jalan loh, keluar. Berdiri jalan. Gitu. Lepas dari asananya, gitu, atau dudukan itunya. Tapi mengelilingi di sekitar candi ini atau ya, ibarat kata kan itu kita sebutkan security. Penjaganya. Jadi dia paling muter ke ini ya, muterin candi. Muter itu. Karena memang pertama sebagai tolak bala, kemudian sebagai penjaga, security, tetapi juga memberikan energi spiritual secara pertahanan paling luar. Gitu. Oke. Wah, keren banget sih. Berarti dari awal pembuatannya pun sebenarnya tidak asal-asalan hanya milih batu terus dipahat tuh enggak ya. Bahkan yang produk gagalnya pun tidak boleh dibuang sembarangan dan jadi pondasi candi. Misalkan itu dibangunnya di sini, tapi ini pesanan, jadi Dua Rapala tidak dibikin di tempat ini, tapi sudah dikirim dalam produk. Ada bengkelnya, ada tempat pembuatan pabriknya lah, gitu. Tapi ini nggak sih Om, ada kayak ikatan spiritualnya gitu maksudnya? Kan semua nih katakanlah yang untuk di sini dibikinnya di Brexit tadi tuh. Terus entitas yang didatangkan itu, nah apakah mungkin dari sekitaran sini atau mungkin dari tempat lain, tapi juga tetap perlu ada benang mayat dan koneksi ke sininya karena yang akan dijaga adalah di sini. Iya, bisa dua-duanya. Jadi ketika di sini ada 4 pasang, ada 8 itu, apa yang dirasakan sebenarnya 8 itu berbeda semua. Dan kalau kita sebut bahan bakunya adalah batuan andesit ya, di mana ini adalah batuan vulkanik yang hasil pembekuan di permukaan atau mendekati permukaan bumi, dan di mana dari dalam itu, dari dapur magma itu sudah memiliki satu energi dalam pemilihannya. Gitu. Sebenarnya banyak seri untold story gitu di sini, itu nanti akan kita bahas di Telusur Malam. Gitu. Jadi ya mantap sekali. Ya, mungkin nanti juga yang beruntung ya, sempat nggak beruntung, ya, selalu beruntung sih. Mungkin di luar kan saya cerita ada yang mungkin bisa direkam atau yang bisa di depan teman-teman peserta. Tapi kalau kan kita ini nanti jalan ya Mbak ya, berarti pas besok telusur ya. Kita mungkin jalan. Nanti kalau bisa curi-curi ngobrol sama saya, mungkin ada untold story yang tidak akan saya ceritakan di mana-mana sebenarnya. Tapi nggak boleh direkam loh ya. Kayak kemarin itu ya, yang waktu di Bogor itu ya. Iya. Jadi yang bisa ngobrol langsung. Ini grade C-nya, besok grade B, ada grade A-nya itu. Grade B sama grade A itu ketemunya cuma di telusur. Itu dia. Jadi kalau yang pengen tahu nih sedalam apa untold story di sini, silakan ikut Telusur Malam. Nah, ini Mbak Idu, kalau tadi kan sempat spill dikit ya, kalau di sini katanya ya itu kedengeran suara gamelan, terus si Dua Rapala ini bisa berjalan-jalan ya. Mbak Idu sendiri selama 8 tahun tadi ya, guiding di sini, itu kan ya melewati dari pagi sampai sore, bahkan mungkin malam kalau ada acara-acara ya. Pernah nemu apa? Nemu apa? Spill nggak ya? Nanti merinding lagi. Merinding lagi. Jadi pernah suatu waktu aku tuh guiding untuk cycling tour malam. Jadi ini kan ada paket cycling malam gitu. Pas di sebelah utara itu loh, sana. Kita kan berhenti. Aku mulai story gitu kan, cerita gitu. Nggak sengaja muka itu belok gini. Tok gitu.
pas gini kan muka gitu, jadi kayak serasa muka raja gitu, serem kali itu loh Om. Gitu habis itu aku langsung nih bilang sama ya kan aku chat sama satu guide juga kan, pindah. Itu hawa udah nggak enak Om. Kira-kira beneran nggak sih Om? Itu untuk Candi Sewu ya. Ini kan kalau ini pengalaman aku pribadi gitu kan. Rasanya bener-bener lihat mukanya raja, tapi kok kenapa serem banget gitu loh kan. Face-nya gitu loh, bener-bener kelihatan. Karena posisi itu kan gelap semua Om. Pencahayaannya minim gitu kan. Kira-kira itu beneran ada nggak? Atau cuma perasaanku aja? Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat sendiri pembangunan ini selain memang nama aslinya sebenarnya kan Candi Sewu itu adalah Manjusrigra ya, sebenarnya, di mana rumah bagi Manjusri. Nah, Manjusri itu apa? Nanti akan kita bahas di gerbang antar dimensi sebenarnya gitu. Nah ini sebenarnya memang kalau kita lihat di prasastinya sendiri di Manjusrigra, di mana di bait 8 hingga 9 di situ dituangkan tentang pembangunan suci yang di sini didharmakan atau untuk seorang raja. Untuk gitu ya. Nah, raja ini yang dimaksud adalah Sri Nareswara. Sri Nareswara ini mengacu pada Terjabunapane Panangkarana. Jadi ini sebenarnya mengacu juga pada Rakai Panangkarana. Nah, mungkin yang dilihat atau yang dirasakan Mbak itu sendiri ini kan asli sini. Kan ribuan tahun yang lalu Mbak-mbaknya juga di sini. Iya, mungkin berarti kan yang juga membangun ya. Jadi sebenarnya darah itu yang terkoneksi secara chipnya gitu kita sebut ya. Nah, bayangan yang dilihat itu sebenarnya kalau kita lihat bahwa memang ditujukan satu bangunan suci ketika Sri Nareswara itu kemudian ini ya mendekati alam kedewaan pada waktu itu, atau disebutnya adalah moksa gampangannya ya. Disangkanya situ adalah moksa, di mana tentu tempat ini menyimpan spiritnya, residual energi kita sebut. Jadi itu sesuatu hal yang terputar kembali. Jadi kayak di proyektornya itu Mbak, diproyeksikan. Kayak kita misal gambarnya itu kayak dibiaskan gitu. Jadi energinya itu terbias menjadi satu wajah. Itu yang ketangkap. Saya sebut tidak sosoknya kemudian berdiam di sini, tetapi energinya termanifestasi menjadi satu bias cahaya yang nampak menyerupai mukanya itu. Naga itu. Raja. Raja. Oh, raja. Jadi gitu. Merinding loh. Sekarang masih merinding ini. Tapi masih benar sampai keinget ya Mbak wajah. Masih inget aku. Itu yang kalau penggambarannya seperti apa Mbak kalau yang Mbak untuk lihat? Ya kayak muka raja, tapi kok ini tuh bukan yang senyum gitu, enggak yang marah. Kelihatan wibawanya banget gitu. Anunya Mbak kayak rambutnya Mbak mahkota. Gitu, kagak gulung-gulungan gitu loh. Yang kolosal gitu kolosal itu. Sempol itu ya. Ya kalau lihat film-filmnya kolosal kayak Kamandanu gitu loh. Iya. Yang model-model kayak gitu. Ya. Badannya kelihatan atau cuma? Enggak, cuma aku lihat face-nya aja. Tapi apa Mbak, usia berapa nih? Bapak-bapak gitu? Kelihatan tua sekali sih. Oh, udah tua. Old man lah gitu. Tapi enggak yang terlihat ekspresi marah kan Mbak, cuman yang kayak enggak, cuma gitu liatin aja, mukanya flat gitu. Ya, muka ada, aja. Gimana? Apakah itu ada undangan khusus atau gimana? Kayak mahkota gitu nggak? Pakai. Mahkotanya kayak apa Mbak kalau digambarkan? Bentuknya mahkota biasanya gitu. Yang agak tinggi nggak kayak di. Jadi kayak nutup gini, tapi yang pasti belakang itu bentuknya kayak cepol gitu ya. Keren, kayak nonton wayang orang. Itu ikut aja telusur malam, siapa tahu besok dapet itu. Nah, itu pas momennya baik ini. Iya. Terus ada lagi Om, nggak cuma yang di Sewu ya, yang bener-bener kerasa banget itu ada di Lumbung juga di Bubra. Tapi itu tamu saya yang ngerasain. Tamunya. Bukan tamu orang Indo ya, bukan orang bule. Jawa ya. Bule manca ya. Manca. Itu belum lama, itu pertengahan bulan Agustus itu yang di Candi Lumbung. Jadi ketika dianya itu kan grup ada 10 orang gitu kan. Salah satu tuh masuk di Candi Lumbung, candi kecilnya itu loh. Kayak Candi Perwaranya itu kan masuk. Terus keluar gitu. Kayak Jini itu bilangnya. Gitu. Itu teleportasi bilang gitu kan. Serius ya aku bilang gitu. Dia merasa kayak teleportasi gitu loh. Apakah di situ ada gerbang dimensinya juga Om? Sebentar Mbak, yang teleportasi itu merasa melihat kilas baliknya, flashbacknya, kondisinya sini seperti apa pada masa lampau atau seperti apa? Dia katanya itu kayak ada masa-masa, kayak isi Om kembali, kan? Kembali gitu kan. Tapi dia bingung kan karena dia kan orang yang bukan orang asli sini ya. Jadi dia bingung, kok
serasa kayak kerajaan-kerajaan gitu. Oh ya bilang gitu? Aku, serius? Iya. Terus temannya itu cuma ngejekin gitu Om. Enggak, jangan percaya itu deportasi katanya gitu kan, bukan teleportasi gitu. Dari mana Tapi Mbak wisatawan? kemarin dari itu Polandia. Dari Polanharjo. Waduh, Dari itu Polandia. wisatawan lokal Om. Kan ini ada Polandia juga. Aku nih, ini beneran ya? Ini orang asing loh, bukan yang orang Indonesia, bukan Iya. yang asli sini. Kenapa dia bisa merasakan seperti itu gitu kan? Karena dia kan iseng-iseng itu kan ada Padmasananya Om. Iya, iya. Dia ikut meditasinya kayak gini tuh, iya gitu kan? Di atasnya. Meditasi kan? Habis itu dia tak tinggal gitu kan sama rekan-rekannya, dia bilang, teleportasi. Itu Iya, tapi iya. siang ya, Mbak? Sorean Mbak, Sore. kita kan tripnya jam 3 sore kan, sampai situ mungkin jam sekitar 4:30 lah. Ya mendekat maghrib ya. Ha-ha. Iya, jadi memang benar Mbak, di sini itu banyak sekali kita sebut gerbang antar dimensi. Benar. Dan ini bulannya pas benernya. Ini gini, kalau di kalender lunar ya, kalender Imlek ini Ya. masuk bulan ke-7 atau maksudnya adalah bulan hantu, bulan setan. Bulan hantu lapar. Ini apalagi nanti puncaknya, ini sedikit cerita ya. Puncaknya itu di pertengahan bulan atau sekitar tanggal 6 tanggal 7. Bisa itu, Nah. keren nih. Itu kurang lebih tanggal-tanggal Iya, itu. iya, mau Karena rasain pas deh. pas ini pas puncaknya. Jadi pas energinya pas tinggi, Pas itu tinggi. terbukanya gerbang antar dimensi. Itu dan tanggal 6 kok ya pas ya, pas besok September ya. Jodoh. Kurang lebih ya, kurang Nah. lebih karena mulai tanggal 21. Iya, 21 15 hari itu berarti tinggal 6-7. Nah, di sini memang sebenarnya banyak sekali portal. Memang alasan-alasan yang dipilih selain di sini adalah tanah Brahman, juga banyaknya portal-portal dimensi pada waktu itu. Dari zaman sebelum ini ada, candi ini ada. Karena apa? Dipergunakan untuk teleportasi, Mbak, oleh para leluhur kita. Jadi untuk komunikasi dengan tempat lain dalam waktu bersamaan. Gitu. Dan yang di candi itu dipilih pasti tidak serta-merta milih gitu ya? Di bawah memang ada sinyal. Mungkin sekarang seperti adanya menara BTS. Jadi memperkuat sinyal. Jadi Oh, gitu. seseorang yang memiliki kepekaan lebih kuat di situ. Nah, kalau kita lihat semua orang di dunia ini, termasuk nggak aja dari Indonesia, mungkin bule juga, itu kan punya sensitivitas. Nah, dilala pas connect mungkin. Gitu. Atau masih ada darahnya dulu waktu zaman kolonial, leluhurnya pernah ada yang, atau Gitu pendahulunya ya. ada pernah yang penelitian atau mengunjungi sini juga bisa. Dan itu saya benarkan ada untuk teleportasi, tetapi lebih ke flashback. Karena juga ada beberapa cerita yang melihat ada di sini medan pertempuran. Mbak Ella waktu itu pernah cerita gitu. Ada juga yang terbawa ke dimensi astral sampai berhari-hari, atau ditinggal rombongannya gitu, Mbak. Sampai Mbak Noven. Tapi ini berarti keren sih Mbak, bulan-bulan ini ya. Dan kebetulan waktu mau telusur adalah bulan-bulan di mana portal-portal itu akan terbuka. Ya. Wih, tapi kalau yang untuk turisnya Mbak, selain si teleportasi tadi, ada lagi nggak? Ada lagi tuh di beda candi lagi tuh di Candi Bubra. Dia merasa ke distrak energi negatif. Jadi dia ini beda lagi, dia turisnya dari Amerika, terus pasang gitu kan. Jadi sampai yang suaminya itu bilang, itu aku butuh waktu buat kamu juga, buat istriku. Berapa lama? 5-10 menit. Kenapa? Mau meditasi dia Om. Katanya dia ke distrak energi negatif. Jadi dia pusing, rasanya kayaknya pusing gitu. Habis dia meditasi itu dia sampai nangis cerita itu. Dia melepaskan energi negatifnya, terus dia ambil energi positifnya. Bahkan ketika kita jalan, setelah dia meditasi kita jalan, banyak kupu-kupu kecil tuh terbang di sekitar ini. Rumput ini loh Om. Yang Waktu tadi kita jalan, bukan ya, bekasnya. mengelilingi berarti. Jadi kupu-kupunya terbang terus gitu kan, melingin dia itu kan sampai dia, ini lihat nih, ini kupu-kupunya terbang terus di sekitar kita gitu. Seperti itu. Luar biasa. Asing lagi Om, bukannya Iya, orang asing. lokal. Iya, Makanya iya. kadang gini, ini beneran apa enggak sih aku bilang gitu. Iya. Karena bukan orang Jawa. Kalau orang Jawa, orang Bali, oke lah. Kalian masih Iya, punya ikatan iya, ya. Lah ini loh orang asing, mana beda negara. Gitu loh. Tapi kan karena tadi ya Om, mungkin di masa lalunya juga ada ikatan tersendiri di sini, atau mungkin juga memang pada dasarnya mereka punya sensitivitas berlebih seperti orang-orang indigo ya pada umumnya. Iya, boleh dibilang ya mungkin ya itu tadi sampai Mbak Ibu ya. Apakah ikatannya itu ada ketika dulu leluhurnya atau pendahulunya pernah ke sini, atau juga dia itu punya sensitivitas sixth sense-nya apakah aktif gitu.
Karena di sini bisa menjadi booster untuk membooster, jadi booster gitu. Boosternya gitu. Boosternya ketika seseorang di sini kemudian terbooster, dia aktifnya lebih kencang. Itu bisa. Siapapun itu sebenarnya nggak terbatas ini. Jadi ketika di Candi Prambanan itu dia biasa aja, having fun gitu ya, senang. Makin kesini kok mukanya pucat udah yang sedih banget gitu. Kayak mau nangis gimana gitu. Tapi berarti semacam kayak ke detox juga ya dia di sini. Wah, menarik sekali sih kayak ternyata di candi-candi yang di bagian belakang ya, yang mungkin teman-teman masih belum terlalu familiar, yaitu Candi Lumbrung, Bubrah, dan juga Candi Sewu itu ternyata ada banyak pengalaman spiritual di sini juga. Dan mungkin kalau teman-teman pengen merasakan, silakan mengunjungi langsung. Ini mungkin pertanyaan penutup ya untuk hari ini. Ini tadi kan disebut adalah rumah atau candinya Manjusri. Cuman kan arcanya sendiri hilang. Nih boleh di-spill dikit, nanti lanjutannya di telusur malam ya. Kalau candinya ini, candi arcanya ini hilang karena tangan manusia atau ada tangan gaib nih? Kalau saya sih kemungkinan bisa jadi karena kan arcanya besar Mbak itu Mbak. Karena kan dilihat sendiri kalau kita masuk itu pasangnya itu sangat besar ya. Kemungkinan 3 meter lebih lah itu. Kalau misalnya dicuri orang juga kok nggak mungkin banget gitu kan. Apakah dia masih terpendam di dalam, kita juga belum menemukannya, seperti itu. Tapi kalau kepercayaan masyarakat lokal di sini ada nggak? Maksudnya lebih memilih ke mana? Oh dia dicuri hantu, apa gitu. Kalau orang lokal sih kadang bilang, alah paling disimpan karo simbah. Simbah itu makanya yang gaib gitu loh, seperti itu. Banyak barang-barang yang belum ditemukan, mungkin karena itu juga. Seperti itu. Oke, nah kalau Om Hao gimana Om? Iya, kalau saya tentunya ada 2 hal ya. Kita tentu tidak serta-merta melihat secara mistisnya saja, tetapi logikanya seperti apa. Yang pertama tentunya kita logikakan gitu, bahwa candi-candi yang ada di sini tentunya kan mengalami kerusakan porak-poranda ya, karena gempa bumi dan juga letusan Gunung Merapi gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri ada 2 perspektif, bahwa dalam pembangunannya ini kan ada 3 tahap ya. Di tahap terakhir di mana ketika itu dilanjutkan oleh raja berikutnya, gitu ya. Ada perubahan dari semula ada arca Manjusri di situ, kemudian ada arca diganti dengan arca Wairocan. Itu diganti itu. Bisa jadi keberadaan dari arcanya itu sendiri sudah diganti waktu pembangunan. Di awalnya. Dari ketika pembangunannya itu, gitu. Karena dari Rakai Panangkaran ke Rakai Panaraban itu kan ada perubahan, gitu. Dan juga ditemukan siwa sebenarnya di sini, gitu. Nah, ini dugaan yang saya dugaan yang saya bandingkan dari beberapa literatur yang saya baca, Mbak, gitu. Dari beberapa asumsi, gitu ya, atau spekulasi. Karena ada perubahan, jadi semula untuk Manjusri, kemudian diganti untuk Wairocana, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika ini ditinggalkan dulu, saya bisa mengacu kepada penjarahan juga. Gimana? Bentuk ini kan sudah dipugar, tapi dulu kan masih amburadul loh Mbak, porak-poranda tuh, mungkin masih terbuka. Belum gitu, dikolek kayak gini. Dan kembali ke poin pertama, bahwa di waktu pembangunan pertama di 782 itu, tahun 782, itu peletakan arca itu di luar Mas ya. Baru di tahap kedua dibikinkan bangunan rumah itu juga bisa, karena logikanya nggak bisa kalau segede itu pintu itu. Dan dalam pembangunan candi itu nggak mungkin ada pikirannya, loh ini arcanya gini gede, masuknya gimana pintunya kecil. Ya logikanya kan arca itu ditaruh dulu baru dibangun, gitu. Kalau masukin barang-barang mebel kan masih mungkin ya, gitu ya. Dicopotin dulu. Dirakit. Seperti yang di Candi Mendet itu ya, kan gede banget itu 3 itu. Itu memang dugaannya itu. Nah, yang ketiga, jika tadi dicuri ya, itu mungkin terjadi di masa kolonial gitu ya. Tapi kalau yang ketiga, dijeleknya simbah, itu bisa kita sikapi ya, gitu. Nah, dijelekinya di mana? Berarti beneran ya kalau simbah-simbah ngomong itu? Iya, gitu. Dijeleknya dalam artian belum ketemu Mbak sebenarnya. Belum ketemu gitu kan. Nanti ada saatnya ketemu gitu. Arca Manjusrinya itu mungkin tidak ada di sini, tapi ada di tempat lain. Di kerajaannya juga bisa. Nah, perlu dicatat bahwa kerajaan dulu itu selalu berpindah-pindah. Dan yang dipakai materialnya adalah organik.
Sehingga belum ketemu nih hari ini Manjusri. Iya. Masih misteri. Apakah itu kalau dijarah pada waktu itu tentu ini jadi koleksi sekarang Mbak, pasti di pasar gelap. Tapi kalau itu kemudian diganti dan dibawa ke kerajaan, berarti ada di kerajaan itu, tapi letaknya belum tahu di mana. Iya. Dugaannya itu. Masih menjadi misteri ya. Iya. Simba itu kan pasti gitu. Disembunyiin Simba. Simba siapa? Simba maksudnya dalam tanda kutip ternyata. Iya. Jadi mungkin itu dudukannya sudah ada, kemudian arcanya itu kan karena bahan logam atau ini ya dipindah, diambil, diganti dengan arca berikutnya karena ada perubahan isi itu. Karena memang diutamakan untuk Manjusri kemudian menjadi untuk Wairocana. Manjusri apa, Wairocana apa, nanti kita bahas berikut. Betul sekali, mantap. Jadi ini sudah lumayan terjawab ya. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa diobrolkan di Telusur Malam begitu. Nah Mbak Idu, terima kasih untuk hari ini sudah berbagi pengalaman dan juga pengetahuannya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dulu untuk teman-teman pecinta candi di luar sana. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mengikuti kami, kita pasti promo lagi untuk mengikuti telusur malam kita. Jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri karena kuota kita terbatas. Betul. Iya, dan juga momennya pas ya, pas bulan High vibrasi. Hantu lapar, pas tanggal 6 nanti, pas Cioko itu nanti puncak-puncaknya. Jadi momen sangat berharga dan kita juga bersama ya, mungkin ada kata-kata begini yang kemarin cukup pedas gitu. Ini malam-malam kok telusur mistis di candi dapat karma buruk gitu. Dalam artian kita lihat kajiannya dulu. Ini kita membicarakan tentang sejarah dan kita ketika masuk sini juga nggak sembarangan gitu ya. Dan banyak testimoni baik juga dari para peserta. Dan kita tidak hanya menyajikan kisah-kisah mistis, tapi juga kisah sejarah, edukasi dan kita merasakan vibrasi spiritual ketika di tempat yang dikeramatkan ini seperti apa ketika malam. Jadi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, ada baiknya kita menjunjung tinggi, melestarikan, jangan merusak dan menjarah benda cagar budaya yang ada, karena perlu diingat bahwa bangsa yang besar dapat dirusak generasi keturunannya, penerusnya dengan cara apa? Hancurkanlah benda peninggalan nenek moyang atau leluhurnya. Jadi kita tidak bisa lagi menikmatinya itu. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ya, jas merah. Iya. Oke, mantap sekali. Nah, Om Hao, boleh silahkan ditutup sekali ya. Ya, tentunya terima kasih untuk teman-teman semua, Mbak Idu dan juga Mbak Noven. Dan selekas kita jumpa di Telusur Malam. Saya ingatkan lagi gitu. Dan kita tutup, kita akhiri semuanya berkata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.